Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Pada saat ini, Shen Subing yang berada di langit menatap ke bawah. Matanya yang indah menunjukkan kegembiraan yang mendalam. Shen Subing menemukan bahwa di antara lebih dari 13.000 murid divisi berjasa, lebih dari 3.900 murid telah memasuki alam pemurian jiwa tingkat sempurna. Ada sebanyak 3.000 murid di alam pemurian jiwa tingkat 9, 4.000 murid di alam pemurian jiwa tingkat 8, dan 2.000 murid yang tersisa. Mereka di alam pemurian jiwa tingkat ketiga hingga tingkat ketujuh. Shen Subing yang selalu menghemat batu roh, awalnya dia merasakan kesedihan karena untuk membuka pagoda ruang dan waktu serta gulungan ruang dan waktu selama 5 tahun, itu membuat batu roh yang diberikan oleh Tanyun hanya tersisa sedikit. Tetapi setelah Shen Subing melihat para murid yang telah meningkatkan kultivasi mereka, itu membuat Shen Subing merasa sangat lega. Cincin Qiangkun Shen Subing menyala, dan di samping arena berjasa nomor 1, sebuah bangunan batu giok setinggi 100 kaki muncul. Shen Subing tersenyum dan berkata, "Tetua utama dan tetua kedua, silahkan duduk." Shen Shuzhen dan Shen Qingfeng berkata serempak, "Terima kasih kepala." Setelah itu, Shen Shuzhen dan Shen Qingfeng melesat. Mereka duduk di atas bangunan batu giok. Shen Subing menatap para murid dan berkata dengan serius, "Besok adalah hari di mana kompetisi 10 divisi gerbang abadi akan diadakan. Menurut aturan kompetisi, masing-masing dari setiap divisi akan mengirim 10 murid untuk bertarung. Kepala ini sebenarnya akan menyaring dan memilih murid yang akan mewakili divisi berjasa melalui sebuah pertarungan. Namun, karena alasan waktu, kepala ini memutuskan untuk membatalkan rencana itu." Shen Subing berkata lagi, "Para murid yang menyentuh penghalang alam jiwa ilahi tingkat pertama, kalian kemarilah. Segera, lebih dari 2.300 murid, termasuk Tanyun, Huang Fuyu, Luo Fan, Yang Chong, dan Liu Yiyi. Mereka maju dan berbaris dengan rapi." Shen Subing mengumumkan, "Tanyun, Huang Fuyu, Mu Mengyi, Luo Fan, Yang Chong, dan Liu Yiyi, kalian berenam telah memenuhi kualifikasi untuk mengikuti kompetisi 10 divisi gerbang abadi." Tanyun dan 5 orang lainnya segera naik ke arena berjasa nomor 1. Shen Subing mengetahui kualifikasi para murid selain Tanyun dan 5 orang lainnya. Jadi dia berkata lagi, "Nanggong Ruxue, Fang Qinghan, Gao Bu, He Huang, kalian berempat juga akan berpartisipasi dalam kompetisi 10 divisi gerbang abadi." Nanggong Ruxue dan 3 orang lainnya juga melesat menuju arena berjasa nomor 1. Melihat sudah ada 10 orang di atas arena berjasa nomor 1, lebih dari 3.800 murid yang berada di alam pemurian jiwa tingkat sempurna. Kebanyakan dari mereka menunjukkan kesedihan di mata mereka. Shen Subing melihat para murid yang bersedih, lalu dia berkata dengan lembut, "Para murid yang belum terpilih tidak boleh berkecil hati. Kecuali Tanyun dan 9 orang lainnya, kalian bisa pergi dari sini. Ingatlah, besok datang ke sini dan berkumpul. Kepala ini akan membawa kalian ke alam rahasia divisi jiwa suci." Setelah mendengarkan hal itu, para murid menginjak pedang terbang dan pergi. Adapun mengapa Shen Subing langsung memilih 10 murid, itu didasarkan pada penilaiannya sendiri. Dia juga seorang kepala divisi berjasa, jadi tidak perlu menjelaskan mengapa dia memilih 10 murid yang tadi. Setelah turun ke arena berjasa nomor 1, Shen Subing menatap 10 murid dan berkata, "Aku percaya pada kekuatan Tanyun, Huang Fuyu, dan Mu Mengyi.
Adapun Ruksue, Lufan, dan 5 murid lainnya, kepala ini memerintahkan kalian untuk mengalahkan murid jenius dari divisi lainnya. Nanggong Ruksue, Lufan, dan 5 murid lainnya berkata serempak. Murid mematuhi perintah. Shen Shubing menatap Tanyun dan berkata, "Jangan lupa, kamu sudah berjanji pada kepala sekte bahwa kali ini dalam kompetisi 10 divisi gerbang abadi, divisi berjasa akan mendapatkan juara pertama. Aku menantikan penampilanmu." Tanyun membungkuk dan berkata, "Kepala, jangan khawatir. Murid ini mengerti." Shen Shubing sepertinya memikirkan sesuatu dan kemudian berkata, "Malam ini, kalian datanglah ke aula berjasa. Aku memiliki sesuatu yang akan dikatakan." Tanyun dan 9 murid lainnya berkata serempak, "Baik, kepala." Setelah itu, Tanyun pergi dari arena berjasa dan memandang Sui Zian dan Zhong Wuxiao. Tanyun mengerutkan keningnya dan berkata, "Saat ini, banyak orang dari divisi 5 jiwa gerbang abadi dan divisi senjata gerbang abadi yang ingin menghabisiku. Hal ini berbahaya untuk kalian. Jadi Zian jangan pernah kembali ke divisi 5 jiwa. Dan Xiao juga tidak boleh kembali ke divisi senjata." Sui Zian tersenyum dan berkata, "Kakak ipar, kamu sangat baik. Aku akan mendengarkan semua yang kamu katakan." Zhong Wuxiao melangkah maju dan bersandar di pelukan Tanyun. Lalu dia berkata, "Aku juga akan mendengarkan semua saran darimu." Tanyun memeluk Zhong Wuxiao dan berkata dengan lembut, "Baiklah, besok kamu dan Zian akan menyamar menjadi murid laki-laki dari divisi berjasa. Kalian ikutlah untuk menonton kompetisi 10 divisi gerbang abadi." Saat malam tiba, di sisi lain, 9 kepala divisi lainnya juga memilih 10 murid yang akan mewakili divisi mereka masing-masing. Para kepala divisi menjelaskan pada murid-muridnya seberapa penting memenangkan kompetisi 10 divisi gerbang abadi itu. Sedangkan di aula divisi berjasa, Tanyun, Mu Mengyi, Huang Fuyu, Nanggong Ruksue, Lufan, Yang Chong, Liu Jiyi, Fang Qinghan, Gao Bu, dan He Huang. Mereka berdiri di depan Shen Shubing dan memberi hormat. Shen Shubing menatap ke arah Tanyun dan yang lainnya. Lalu dia berkata, "Sekarang, kepala ini akan memberitahu kalian seberapa pentingnya kompetisi 10 divisi gerbang abadi. Pertama, kalian harus tahu bahwa kepala sekte saat ini dan kepala sekte sebelumnya, mereka memiliki niat untuk menyatukan 9 divisi. Tetapi karena 9 divisi dilindungi oleh para senior atau barang anti, itu membuat para kepala sekte tidak dapat menyatukan 9 divisi. Dan sekarang, divisi berjasa langsung berada di bawah perlindungan kepala sekte. Setelah dimulainya kompetisi 10 divisi gerbang abadi, kalian harus berusaha sekuat tenaga untuk tidak mempermalukan kepala sekte. Pada saat yang sama, jika salah satu dari kalian mendapatkan posisi teratas dalam daftar abadi, divisi berjasa akan dikagumi oleh semua orang. Pada saat itu, reputasi kita akan sangat meningkat dan banyak murid yang ingin bergabung ke dalam divisi berjasa." Mendengarkan hal itu, Tanyun dan yang lainnya berkata serempak, "Baik, kepala." Shen Shubing mengangguk dan berkata lagi, "Setelah kompetisi 10 divisi gerbang abadi selesai, 3 murid yang mendapatkan peringkat pertama, kedua, dan ketiga akan mewakili sekte suci Huangfu untuk pergi ke istana jiwa ilahi. Ketiga murid itu akan melawan 3 murid dari sekte abadi dan istana jiwa ilahi. Jika sekte suci Huangfu menjadi juara, maka sekte kita bisa mendapatkan 5.000 kota untuk memasuki medan perang para dewa. Jika sekte kita mendapatkan posisi kedua, kita akan memiliki 3.000 kota. Jika ketiga hanya 2.000 kota,
Mendengarkan hal itu, Tanyun mengerutkan kening dan berkata, "Kepala, maafkan murid ini karena ingin mengatakan sesuatu. Jika murid sekte kita memasuki medan perang para dewa, maka sekte abadi dan istana jiwa ilahi akan mengincar murid sekte kita. Selain itu, kekuatan keseluruhan para murid sekte kita jauh lebih lemah daripada istana jiwa ilahi dan sekte abadi. Pada saat itu, para murid sekte kita pasti akan dengan mudah dihabisi. Jadi apa manfaatnya mengikuti uji coba di medan perang para dewa?" Mu Mengyi dan Huang Fuyu juga setuju dengan kata-kata Tanyun. Shen Shubing sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, "Ada manfaatnya, karena ada 3 harta di medan perang para dewa." Setelah mendengarkan hal itu, Tanyun dan yang lainnya tiba-tiba menjadi bersemangat. Shen Shubing berkata dengan serius, "3 harta itu adalah pagoda atau menara dewa iblis, pohon kehidupan, dan sumur warisan kuno. Dikatakan bahwa ketiga harta itu tertinggal setelah kematian dewa jahat yang ingin menghancurkan benua hukuman surgawi. Ada rumor yang mengatakan bahwa siapapun yang dapat memperoleh pohon kehidupan dan cairan pohon kehidupan, maka akan mendapatkan umur yang panjang. Jika bisa mendapatkan pagoda dewa iblis, orang itu akan menjadi sangat kuat. Adapun warisan sumur kuno, menurut prasasti batu kuno, jika seseorang telah diizinkan oleh sumur warisan kuno, maka orang itu dapat memasuki sumur warisan kuno." Mendengarkan kata-kata Shen Shubing, Tanyun mengerutkan kening. Dia secara alami tidak asing dengan pohon kehidupan. Jika seorang manusia dapat mengambil setetes cairan pohon kehidupan, ia dapat meningkatkan rentang hidupnya selama ribuan tahun, dan penampilannya akan kembali seperti saat muda lagi. Adapun pagoda dewa iblis, Tanyun tidak terlalu paham. Namun, Tanyun mencium sesuatu yang luar biasa tentang sumur warisan kuno. Gimana teman-teman, episode kali ini sungguh membagongkan bukan? Buat kalian nih ya yang masih penasaran sama kelanjutannya, langsung saja ya subrek channel Bang Teo ini. Terima kasih.